Halo semua. Welcome to Kapi-Kapi Channel. Channel yang dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen. Hari ini tema kita adalah pentingnya aksi bela negara. Selamat menikmati video pertama saya. Pengertian aksi bela negara. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara, baik individu maupun kolektif, yang dilandasi kecintaan terhadap NKRI, berpegang pada Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Hal ini juga diamanatkan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara memiliki hak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pentingnya aksi bela negara pertama, menjaga keutuhan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis strategis menghadapi berbagai ancaman, baik konvensional seperti agresi militer, maupun non-konvensional, seperti perang siber, radikalisme, dan bencana alam. Aksi bela negara membantu membangun kesiapsiagaan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kedua, membangun karakter bangsa. Bela negara menjadi dasar untuk membentuk generasi yang cinta tanah air, disiplin, tangguh, dan memiliki kesadaran berbangsa serta bernegara yang selaras dengan profil lulusan pendidikan nasional. Ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Melalui aksi kolaboratif dalam bela negara, berbagai elemen masyarakat dapat bersatu untuk mencapai tujuan bersama, memperkuat solidaritas antar suku, agama, dan golongan. Keempat, memajukan negara. Bela negara tidak hanya sebatas pertahanan fisik, tetapi juga mencakup kontribusi aktif dalam pembangunan negara melalui pendidikan, ekonomi, sosial, dan sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh, aksi bela negara. 1. Kegiatan militer dan kepemiliteran. Mengikuti pelatihan pendidikan bela negara wajib militer, atau menjadi anggota pasukan cadangan militer. 2. Kontribusi dalam pembangunan. Menjadi pekerja atau profesional yang produktif. Membeli produk dalam negeri untuk mendukung ekonomi lokal, serta berkontribusi dalam program pembangunan masyarakat. 3. Kegiatan sosial dan kemanusiaan. Melakukan donor darah, membantu korban bencana alam, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Forum Kader Bela Negara pada Hari Bela Negara ke-77 tahun 2025. 4. Mematuhi peraturan negara, menjaga ketertiban umum, mentaati hukum, serta mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. 5. Menjaga nilai budaya dan ideologi. Memakai pakaian tradisional seperti batik, menghargai keberagaman budaya, serta mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi pengertian bela negara kalau lo dengerin dari awal. Pasti ada di antara sekian banyak masyarakat Indonesia yang bertanya, kenapa harus bela negara, sedangkan hak kita sebagai masyarakat masih banyak yang diinjak-injak. Bahkan saat rakyat terkena bencana alam para anggota pemerintahan, ada yang asik, traveling ke luar negeri, ada yang malah nggak tahu malu cari muka di depan presiden, ada yang malah ngebacot dan ngehina orang yang menyumbangkan uangnya untuk membantu masyarakat. Ada juga yang datang nunjuk-nunjuk air. Pasti banyak yang mikir kayak gini. Nih, biar jelas gue kasih tahu alasan kenapa kita harus bela negara meskipun pemerintahan bejat negara bukanlah pemerintahan. Itu perbedaan mendasar yang sering dilupakan dan membuat banyak orang enggan bergerak ketika melihat kebohongan, korupsi, atau ketidakadilan dari mereka yang menjabat. Pemerintahan adalah perangkat yang menjalankan negara.
bisa saja rusak, korup, atau jauh dari harapan. Tapi negara adalah tanah air kita, adalah komunitas yang terbentuk dari nenek moyang kita, adalah rumah bagi keluarga, teman, dan seluruh generasi yang akan datang. Ketika kita mengatakan bela negara, kita tidak membela kesalahan para penguasa, melainkan membela nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi pondasi bangsa. Keadilan bagi rakyat kecil, keberlanjutan alam untuk anak cucu, dan martabat manusia yang tidak boleh direndahkan oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah sendiri. Aksi bela negara dalam kondisi seperti ini justru menjadi bentuk perlawanan yang paling tajam. Ini bukan tentang membela bendera secara buta, melainkan tentang menuntut agar negara yang kita cintai diperlakukan dengan hormat, yang berarti menghapuskan kelalaian dan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjaganya. Pemerintahan yang bejat akan berganti, tapi negara adalah milik kita semua. Jika kita tidak berdiri untuknya dengan cara yang benar, maka yang akan hancur bukan hanya sistem pemerintahan, tapi juga masa depan seluruh bangsa yang terjebak dalam kegelapan karena ketidakberanian kita bergerak. Bela negara pada saat pemerintahan bejat adalah bukti bahwa kita lebih mencintai tanah air daripada mencintai kediktatoran atau kebohongan. Ini adalah cara kita mengatakan, kita tidak akan biarkan kamu merusak apa yang menjadi milik kita bersama. Kalau masih ada banyak pertanyaan di kepala kalian, bisa langsung aja cari di Google ataupun jurnal. Semoga kalian paham dan memberi pola pikir baru tentang apa itu pemerintahan dan negara. Sekian dulu, mari kita ketemu lagi di video next time. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow dan subscribe-nya ya. Lumayan buat Mimin bahagia.